Assalamualaikum, kita sekarang lagi ada di tempat sumur Ketandan. Sekarang direkam kita Tuh. Ya nanti sama Abah dulu dah. Ini saya mau sambil cerita dulu dah. Jadi ini kenapa dinamain Ketandan gitu Pak? Jadi dinamain Ketandan itu, kalau bahasa Ketandan itu sebenarnya bahasa Siloka. Siloka. Iya, zaman para wali Siloka. Jadi persis sama tanda. Oh iya, tanda. Tanda, Awal ciri gitu. Jadi kalau kita bahasa Cirebon itu atau bahasa Indonesia, kalau kita mau silaturahmi ke orang tua, maka di sini sebut kesepuhan. Oh iya. Nah, jumenengnya orang tua tuh di sini. Nah, cirinya sumurnya itu sumur Ketandan. Coba yang jumeneng di sini adalah Pangeran Cakrabuana. Yang apa? Yang jumeneng di sini. Oh. Atau Pangeran Langlang Buana bergelar sekarang menjadi Bahu Sangkan Cirebon. Sedangkan Pangeran Cakrabuana itu makamnya di mana ya? Ada di Gunung Jati. Oh di Gunung Sembung, ya di Gunung Sembung. Ya. Gunung Jati sebelah kanan yang makam umum. Kalau ini sebelah kiri yang tempat Kanjeng Sunan. Ini Kanjeng Sunan, ini makam beliau. Kompleknya. Tapi Acek satu undak aja. di luar apa di dalam? Posisi Di dalam, di atas, di dalam berarti. di atas. Sama-sama sama Kanjeng Sunan ya. Satu undak tidak. Iya. Nah, sama. Cuman beda undak aja. Berarti makamnya pun susah diziarahin. Bisa. Maksudnya nggak bisa masuk kayak kalau Sunan Gunung Jati kan nggak bisa masuk katanya ya. Ya itu kan ya karena yang jaganya juga harus ada administrasi. Iya benar. Bisa sampai jarak ke atas ke Kanjeng Sunan. Nambah kubu tuh sebelumnya Kanjeng Sunan, jadi beda segini aja. Waktu saya ziarah itu saya di luarnya itu. Di luar, di depannya, di pintu gerbangnya. Bukan di pintu gerbang, di belakang. Oh di belakang Jadi samping, masuk. betul. Sampingnya ada makam-makam Betul. Itu bisa masuknya dari samping dapur, yang tempat mana namanya golongannya di situ jajaran gitu loh, apa namanya golongan Pandakawan di situ. Tapi ada administrasi. Gitu. Kita di sini banyak di Jakarta, Bandung apa. Nah kita biasa nganterin rombongan-rombongan. Iya. Selesaikan administrasinya kan Pantai Sunan Kanoman. Itu biasanya berapa administrasinya? Relatif tergantung banyak sedikitnya orang. Oh, kalau saya sendiri misalnya gitu, biasanya dipatok berapa? Saya nggak tahu kalau sendirian, tapi kalau rombongan misalnya ya lumayan. Makanya kan kalau dengan anak saya kan nggak nyaloin. Iya. Saya kan nganterin. Jadi bahasanya itu langsung dispensasi langsung. Tapi kita bisa masuk ke situ ya? Boleh, sampai langsung ke makam Kanjeng Sunan. Ya langsung. Boleh. Bukan di luarnya berarti ya? Kan langsung ke ngadepin makam Kanjeng Sunan. Di situ. Saya terakhir kali ziarah itu di balik tembok Betul, merah. semuanya betul. Kalau yang biasa itu benar di balik tembok merah. Iya, katanya tapi posisi yang terdekat ya, gitu. kalau kita khusus, ya itu semuanya ada administrasi. Jadi nanti berapa orang berapa gitu. Anak saya biasa ke sana. Oh, berarti kemarin tuh saya sempat ini juga ketemu sama di sana ya, nggak tahu itu kuncen atau itu. Jadi saya dianterin itu emang ada administrasi, udah cerita. Ya, ya kuncennya banyak. Iya. Juga yang pernah administrasi orang-orang tertentu, nggak semuanya bisa. Iya, paling itu dia menyambung lah gitu ya. Iya, nyambungin aja. Iya. Bisa atas. Iya. Atas. Oh ini dengan bapak siapa? Saya lupa. Nama aku Raden Syarifuddin. Raden Syarifuddin. Syarifuddin SY. Ini Raden Syarifuddin, berarti udah berapa lama Pak di sini Pak? Alhamdulillah dari tahun 50-an. Oh tahun 50. Ya, ikut ayah. Ayah wafat tahun 72, langsung kita sampai sekarang. Berarti kalau Raden Syarifuddin itu masih keturunan ini Pak? Iya, turunan Kanjeng Sunan. Sunan. Kan induknya kan Bogor, Induknya di mana itu kalau di Bogor? di Kebun Raya. Yang Prabu Siliwangi. Oh. Sunan Iya. dari situ. Iya. Bujang kan ininya ya. Bujang, betul. Induknya situ. Ada di Bogor, cuman kan katanya itunya kan kelihatannya misterius.
orang nggak punya ilmu khusus nggak bisa lihat. Iya, katanya kan moksa kalau Iya. Siliwangi ya. Betul. Heeh. Ini beliau ini putranya. Iya, putranya. Ini kan kalau nama awalnya ini kan Pangeran Walang Sungsang. Oh iya. Pasti nggak? Iya. Nah kalau yang, Yang di- Ibunda Kanjeng Sunan itu Mas Rara Santang. Yang di Subang ya. Di sini, Di sini ada. Oh, kalau Memang yang telapakannya banyak, petilasannya di mana ada. Kalau yang di- Santang yang nikah sama Kian Santang yang di Sumber, kalau Kian Santang adanya. di Garut juga itu ada ya. Beliau ini di mana-mana ada. Oh gitu. Di Garut itu di Sancang ada, Iya di Gadok Mbak tuh Kuwu tuh. ada, Hmm. ya yang Prabu ada, Mbak Medang Kuwu ada. ada, Hmm. di Kuningan ada, Majalengka ada, Iya. di Jawa Tengah ada, di Serandil ada. Karena menurut sejarah Medang ada. bahwa Mbah Kuwu Sangga Cirebon ini namanya hampir ribuan. Jadi di mana beliau singgah namanya Ganti lain. gitu Ganti. ya. Kalau dari Pasundannya itu Ajengan ya. Kalau daerah Jawa Pantura itu namanya Ki Gede A, Ki Gede B, Ki Gede C. Iya. Kira-kira begitu. Apa teh? Celuk banyu mah. Kalau banyu, sok dukut dewek ya le ngobrol ya. Sok dukut sok. Motor. Ya mesti buka. Oh ini orang tinggal masuk gitu ya. Apa namanya? Cuci muka mandi Cuci muka, mandingan nggak boleh kencing, Mm-mm. sabunan, nyampung nggak boleh. ambil air gitu ya. Ya, airnya gitu. Ya Jadi- buat syariat segala macam. Ketan. Sebentar ini. Oh iya, baik. Sampai mana tadi jadi petilasan. Nah di sini ini sentralnya Cirebon ini ya. Cirebon ini sentralnya Mbak Kuwu. Jadi kan ada tiga-tiganya. Pangeran Cakrabuana ada, terus Sunan Gunung Jatinya ada, terus satunya Kian Santangnya di Sumber namanya. Sebentar ada yang ngambil air mas, tunggu dulu. Ntar tunggu dulu. Tunggu dulu ya ya. Ngantri. Jangan. Ada yang ngambil air sebentar. Tunggu sini dulu. So, duduk sebentar. Ya. Oh berarti yang di Garut juga itu ada. Ada. Ternyata ini Ada. ya. Sama. Sama ya. Iya sama. Namanya orang berilmu ya kan. Betul. Jadi beliau tuh di mana sih? Enggak karena kan penyebar agama Islam. Iya. Penyempurnaan Islam dan Buddha. Jadi beliau di mana? Ayo mangga. Nggih. Mangga. Nah, kalau di Cirebon sentral di sini maka disebut Kasepuhan ada tempat Cumeneng orang tua. Tapi saya dengar ini sumur Ketandan ini sumur pertama di Cirebon ya. Kata sejarah begitu. Itu ya. Kata sejarah. Makanya kalau diukur dengan tahun, ya karena Cirebon aja udah 700 lebih. Ya Umur kelihatan Cirebon. dari umur pohon ini. Umur pohon ini juga kan masih udah tua Kalau banget. umur pohon masih muda. Masih muda malah ya. Malah sumur udah ada sebelum pohon ini ada kali ya. Jadi begini, kalau kita mengacu kepada zaman itu, ini pohon generasi kedua. Karena aku tahu generasi pertamanya. Iya. Dan dulu Ketandan nggak seperti ini. Jadi kayak kebun belantara. Iya. Di luar itu pagernya itu ini saya bangun tahun 97 waktu Festival Keraton Nusantara kedua Indonesia. Pertamanya Jogja, keduanya Cirebon. Waktu zaman Pak Harto. Nama Jogja. Ya pertama Jogja, kedua Cirebon. Ini yang keduanya yang meresmikan Patri Sutrisno. Waktu zaman Pak Harto ya. Nah ini aku bangun tembok nih. Dulunya ini kayu jaran sama bambu seperti di luar itu. Sebelum krisis itu ya, kayak kan krisis 98. 98. Jadi ya sebelum krisis. Nah awalnya ini yang sumur ini seperti ini milik ini. Ini milik yang pakai ini. Nah alhamdulillah waktu FKM itu sekarang ada dibangun. Kalau ini ya baru beberapa tahun lah. Tadi ini pakai kayu. Jadi semuanya ini kebun. Pohon-pohon, pisang, jambu, sawo, mangga, jeruk. Jadi belantara aja, cuman bangun ini aja satu, nggak ada yang lain. Terus ini katanya ada apa namanya? Nama Jalatunda. Ada di Iya. dalam. Jadi peninggalan beliau itu Jalatunda. Artinya begini, Salah buat namanya Jalatunda dulu menurut sejarah nggak bedanya orang sekarang yang di pinggir laut. Iya. Kegiatannya apalagi sekarang nggak nyari hasil laut. Itu loh. Nah dulu beliau tuh ya bisanya adanya Cirebon tuh berdasarkan Jalatunda itu.
Itu ada hubungannya nggak dengan sumur Jalatunda yang ada di Senurjati? Jadi kalau sumur Jalatunda tuh ada di Gunung Jati, kalau jalannya ada di sini. Oh, jalannya di sini. Karena dulu kita cerita dulu yang namanya Laut itu Tepat Pintu. Beliau tuh dulu suka nggak cari udang rebon, pakai jala ini, gitu loh. Makanya disebut Cirebon itu awalan dari Cai Rebon. Oh, air Karena di udang Sunda gitu. itu sudah masuk, Iya. disempurnakan udang Cirebon. Iya, air. Jadi yang udang. mencetuskan Cirebon itu adalah beliau, Iya. Mbah Kuwu itu. Baku itu Prabu Pangeran Cakrabuana, Cakrabuana atau Prabu. Pangeran Langlang Iya, Buana sama disebut Mbah Kuwu Mbah Cirebon Kuwu. itu sudah bergelar. Sama Kanjeng Sunan kan Syekh Syarif Hidayatullah Iya, Syarif Hidayatullah. bergelar menjadi Sunan Kanjeng Sunan Gunung Gunung Jati. Jati. Gitu. Jadi mengacu kepada sejarah bahwa Cirebon itu yang mencetuskan tuh beliau ya berdasarkan dari rebon tadi yang diambil di jaring. Maka sekarang disebut Jalatunda itu kan bahasa Cirebon. Iya. Jalannya udah ditunda karena nggak dipakai, makanya digantung aja di dalam jalannya. Ini benar-benar dari Pangeran Cakra berarti ya? Betul, Cakrabuana ya? aslinya itu. Nah, sumurnya itu tempat jalannya di dalam. Berarti tempat tabaruk lah di dalam itu ya? sebenarnya? Ya. Nah kembali kepala pohon. Karena aku tahun 50-an waktu masih paman saya yang jaga di sini yang rawat tahu pohon pertama. Dan sumur nggak begini. Dulu sumur rata sama tanah dilingkari akar pohon. Oh, Aslinya. Jadi kalau ngambil air pasti nginjek pohon akar. iya. Nah setelah itunya rubuh, karena dulu sini ada terminal oplet, model oplet Mandra tuh. Nah jadi disempurnakan sama ayah sumurnya. Terus karena pohonnya sudah nggak ada, jadi nanem, tapi nggak pernah tumbuh, nggak pernah jadi. Alhamdulillah ini gantinya tumbuh sendiri. Tunggu sendiri ya. Oh, Generasi sejarah kedua. Generasi berarti kedua, makanya saya bilang generasi kedua. Iya. Generasi pertamanya karena aku tahu. Jadi mungkin kalau mengacu kepada zaman sekarang dengan pohon ini mungkin berapa ratus tahun. Iya. Ya logika masuk akal karena ini pohon beringin jembrong. Jarang ada di tempat lain. Pohon ini. Kenapa aku bisa cerita begitu? Karena aku tahu. Iya. Kalau nggak tahu nggak mau cerita. Gitu. Iya. Nah, berarti ini sumur Ketandan. Sumur Ketandan. Tempat cumenengnya Mbah Kuwu Cirebon. Atau lebih dikenal dengan Pangeran Cakra. Cakrabuana atau Pangeran Langlang Buana. Kenapa di namain Cakrabuana itu ya? Karena beliau mungkin biasa tukang galana. Ya makanya situs banyak di mana. Iya, situsnya ya. Kalau kita Petilasannya. mengacu kepada sejarah, mau Karawang, mau Subang, mau Banten, semuanya juga satu. Iya. Mau Garut, kemana? Sampai Jawa Tengah juga ada kaitannya semua zaman sejarah. Cuman ini artinya untuk Jawa Baratnya. Iya. Bahkan beliau di Jawa Tengah di mana ada situs-situsnya. Dan eyangnya saya sendiri makomnya ada di Imogiri. Di Imogiri juga di komplek AB10 di atas makom eyang saya. Panembahan di wilayah kedua. Iya. Jadi kalau ngacu ke sana semuanya nyambung. Iya, makin jelas berarti ya. Iya, dari Pejajaran, dari misalnya Izin ke dalam ini boleh? Ya, Ke dalam izin. boleh. Oh, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nyalain aja. Ya, berarti ini saya sedang sama Raden Syarifuddin tadi ya. Betul. Selaku kuncen ya. Kuncen. Kuncen penunggu di sumur Ketandan, sekaligus ada Jalatunda di sini yang ada hubungannya dengan kota Cirebon, sehingga dinamakan Cirebon berasal dari air dan rebon itu ya, udang. Dari udang rebon. Udang rebon. Jadi yang mencetuskan Cirebon adalah Mbah Kuwu Cirebon. Cirebon. Yang mencetuskan Cirebon dia. Iya, ya. Alhamdulillah kita Penjelasan, gitu. jadi banyak tahu ini ya. Alhamdulillah. Jadi sejarahnya dari sumur Ketandan ini. Berarti ini lokasinya di
kesepuhan. Depan kan Masjid Agung. Iya, samping. Sebelah sana keraton. Iya betul. Kalau yang Kanoman sebelah sini ya? Kanoman sebelah sana. Oh, sebelah sana. Ya dekat juga. Dekat juga ya, masih satu ini ya. Ya dekat juga. Kanoman, Kaprabonan, terus Pecerbonan. Hmm. Sini ada 4. Ya. Dekat-dekatan semua. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak ya. Ini Sama-sama. udah dijelasin, jadi kita jadi banyak Insya wawasan. Allah ilmu. mudah-mudahan. Insya Ya Allah. sebelum itu aja yang aku paham. Iya, alhamdulillah. Ya, Kalau sejarah Jawa ada beberapa versi harusnya yang Betul. benar-benar begini. ya itu dia tadi cerita sejarah tentang Sumur Ketandan dan asal usul dari Jalatunda di sini. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.